Dulu waktu pas pembukaan tuh saya pesen pulang kerja juga sih. Terus pesen Rame banget ya. juga tinggal sisa-sisa, tapi nggak apa-apa, terus aja beli lagi sekarang. Ini saya lagi nunggu, lagi dibikinin sama mbaknya, katanya 15 menit. Saya sanggupin nggak apa-apa. Angga terakhir nih kayaknya. Buka sampai jam berapa? Ini sampai ini habis. Sampai ini habis, terakhir nih ya? Oh iya. Jadi saking banyaknya, jadi saya sampai kehabisan. Saya kayaknya harus datangnya lebih ini kali, lebih sore. Bukanya berapa? Kan jam setengah tujuh. Buka jam setengah 7. Bukanya jam setengah 7 sampai jam segini masih buka. Sekarang jam setengah 9. Saking enaknya roti ini, itu saya sampai harus nunggu loh. Saya bela-belain nunggu. Iya, roti pesanan kita sudah matang. 30. Jadi 30.000. Saya 30.000 dapat 6. Nanti di rumah kita unboxing ya rasanya. Nanti kita kasih lihat lagi yang lebih Kali lengkap. 20. Oke. Ini kita ada voucher. Maaf tadi dulu ya. Apa aja nggak apa-apa. Ini Nanti apa? kalau kesini lagi beli satu paket. Oh, Ya. dengan menunjukkan ini. Oh, spesial. Nanti kasih itu aja, nanti dapat harga 13.000. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Ini pesanannya nih. Ini tadi beli 6. Ada yang rasanya matcha, nanti kita buka ya. Ini matcha. Terus ini tuh ada yang keju sama original. Keju dan original. Nanti kita cobain ya. Oke, segini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia channel Apa Adanya dimanapun teman-teman berada. Saya barusan aja beli sebuah roti. Ini rotinya kebetulan dia baru buka cabang di dekat rumah saya, itu kurang lebih belum ada ya sekitar sebulanan lah, hampir sebulanan. Dulu kalau teman-teman masih ingat, saya pernah bikin video short tentang ini roti, dan menurut saya tuh cukup wow juga dengan harga yang sangat-sangat ekonomis, sangat-sangat affordable. Kita bisa menikmati roti yang enak, harganya murah, variannya banyak. Nah, kebetulan tadi saya sempat berbincang juga sama penjaganya kebetulan, dan dia tuh mau tutup sebenarnya, cuman karena saya dititipin karena Jaki pengen roti kopi, saya nyebutnya roti kopi lah ya, pengen yang rasanya keju. Nah, kebetulan pas saya datang ke sana, itu dia mau tutup, hampir mau tutup, dan yang tersisa cuma tinggal 2 roti, tapi rasanya itu bukan yang Jaki mau. Dan akhirnya singkat cerita, saya itu ya udah nggak apa-apa, saya tunggu aja, saya nunggu dia bikin, dan cuma 15 menit langsung jadi ini ngedadak bikin. Ini saya ngedadak bikin, jadi banyak tadi ngedadak bikin. Saya tuh pesan ada 3 rasa. Yang pertama tuh rasa original, kemudian saya juga pesen rasanya yang keju, kemudian satunya tuh yang matcha tapi isinya keju, matcha keju ya.
gabungan kayak gitu. Ini namanya dunia perdagangan. Kalau seandainya nggak ada saingan itu rasa-rasanya tuh kayak kurang seru gitu nggak sih. Nah, dengan adanya roti yang ini nih, ini dia rotinya, ini ini yang sepertinya ini yang rasanya itu adalah yang rasa original sepertinya, penampakannya seperti ini. Dan kalau yang saya baca itu dia kenapa harganya bisa terjangkau itu karena dia menggunakan bahan-bahan lokal yang berkualitas. Jadi harganya bisa lebih terjangkau. Jangan lihat dari bentuknya, memang dari segi bentuk sih memang ya, memang perlu ada improvement gitu. Tapi kalau soal rasa, mari kita tes. Keju, ini yang keju, ini pesanannya Jaki. Ini yang pesanannya Jaki. Oke. Jadi karena nggak ada tulisannya, jadi saya masih bingung ini mana yang keju, mana yang rasa. Nah ini aja deh, nih ya, ini dia, ini yang original, ini yang maca keju. Sekarang kita mau coba yang rasanya original dulu. Tadi udah saya buka, ini original. Jadi kalau yang original dia, kalau saya lihat, nah ini dia, ini yang original. Kamera please. Oke. Nih, sekarang kita cobain ya. Ini sepertinya ada kayak apa ya bahannya. Nanti saya cari tahu deh ini yang lumer itu. Bismillah. Keren loh, keren. Dari segi rasa enak, jujur li enak. Apalagi kalau kita tahu ini harganya satunya cuma Rp6.000. Gila, berapa perbedaannya sama yang roti yang itu ya. Ini Rp6.000, tapi kalau kita beli 3 itu harganya Rp15.000. Lumayan banget, buset dah. Nah, rasa kopinya cukup ada. Pandannya oke. Mungkin harus sedikit ditingkatkan teksturnya biar lebih soft gitu kali ya. Tapi selera sih sebenarnya. Ini cukup padat. Bagian tepinya rasa kopinya lebih mendominasi. Sedangkan bagian tengahnya ini dia lumayan oke sih. Ini bisa cocok kayak buat sarapan gitu. Oke. Dan pasti kalau yang pertama kali nyobain ini, wah kaget juga mungkin kayak rasanya. Masa sih Rp6.000 harganya segini, tapi enak ini. Enak. Selupin kopi, saya lebih suka bagian tengahnya karena kayak rasa kopinya tuh nggak terlalu strong. Enak. Kalau yang pertama kali nyobain kayak gini kayaknya kaget juga, Rp6.000 loh harganya.
enak loh. Dan ada cerita lagi, waktu saya pesen ini tuh kan saya nunggu ya, saya tuh nunggu ini kurang lebih sekitar 15 menit untuk dibuatkan sama mbaknya itu. Nah, selama saya proses menunggu itu banyak yang lalu lalang dan datang, oh udah kehabisan, datang, oh udah kehabisan, datang lagi kehabisan, even bahkan saya datang ke sana itu kan memang udah kehabisan gitu. Artinya itu saya jam berapa ya? Jam jam setengah jam 8 kurang, jam 8 ya, jam 8-an lah. Kita jam 8-an udah habis kayak gitu. Dan saya ini ngedadak bikin gitu, nungguin enggak apa-apa, saya nungguin. Artinya antusiasme orang bagus terhadap roti ini, sangat-sangat worth it kalau menurut saya, apalagi di zaman sekarang ya, yang mana apa namanya tuh kan ekonomi lagi kurang stabil gitu ya. Jadi begitu ada variasi roti kopi yang seperti ini dengan harga sangat terjangkau, itu rasanya wow, wow, wow banget. Wow. Jadi kalau saya boleh menilai, saya akan kasih nilai ini adalah jangan kasih nilai deh, jangan dari angka ya. Kalau dari angka rasanya gimana gitu ya. Komentar aja, komentar. Jadi komentarnya saya tentang roti ini, menurut saya sangat-sangat worth it dengan dibanderol harga semurah itu, dan yang didapatkan sama konsumen dengan seperti ini itu sangat-sangat worth it, sangat-sangat bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang apa namanya, budgetnya terbatas tapi pengen nyobain kopi dengan roti kopi, maksud saya roti kopi dengan harga terjangkau, ya ini pilihannya. Nah sekarang saya mau cobain yang rasa matcha keju. Ini dari pinggirnya udah kelihatan ya, dari pinggirnya udah kelihatan matcha-matchanya, dominasi warna hijau. Kemudian di atasnya sudah ada sedikit taburan keju, makanya saya tadi lihat namanya itu adalah matcha keju ya, matcha keju. Sekarang saya mau cicip dari ujungnya dulu, bagian sini saya cicip bagian ujung, saya potong. Kira-kira dominasi rasa matcha atau lebih dominan rasa kopi? Matcha 70%, kopinya 30%. Bagian ujung ini rasanya 70% matcha sama 30% kopi. Bagus. Karena dia namanya yang ini, varian yang ini namanya matcha keju. Jadi matchanya harus di nomor satu kan. Kemudian saya mau belah. Nah ini dia teman-teman. Wow, ternyata kejunya di dalam. Wah, ternyata kejunya di dalam. Dalamnya ada kejunya, matcha sama roti. Wow. Ini lihat ya. Ya. Rasanya roti rasa roti 6.000 rupiah, matcha keju, bagaimana rasanya?
Oke, pertama. Kalau saya sobek bagian tengahnya, rasa yang pertama muncul yang lebih dominan itu adalah keju. Karena keju langsung nyentuh ke lidah, jadi itu kali ya. Tapi overall blend rasanya nggak ada yang lebih dominan, Di sini bener-bener kalau bagian tengahnya itu bener-bener matcha sama kejunya itu 50-50. Kalau bagian tengah, 50-50 antara rasa keju sama rasa matcha. Walaupun yang lidah saya yang pertama kali nyentuh itu adalah kejunya, tapi begitu dikunyah semua 50-50. Nah, 50-50. Wah. Bagus. Ini bungkus ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa yang suka dengan video-video saya, like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.